Halo Sobat JKN dan juga pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi bersama saya Puput Puspitasari di program acara BPJS Kesehatan Menyapa. Nah, di BPJS Kesehatan Menyapa kali ini ada apa sih? Tentunya Sobat JKN, saya perlu menyampaikan bahwa tingginya angka kasus penyakit tidak menular atau PTM seperti diabetes mellitus, kemudian gagal ginjal dan juga jantung mengundang keprihatinan tersendiri di dunia kesehatan Indonesia. Dan tak sedikit penderita yang kemudian mengalami cacat fisik, berobat seumur hidup, bahkan sampai mengalami kematian yang mendadak. Dan tentunya penyakit ini sampai menjadi kronis karena terlambat ditangani. Tentu screening kesehatan sangat diperlukan untuk mendeteksi secara dini dari berbagai penyakit yang membahayakan tubuh. Kini BPJS Kesehatan memfasilitasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau peserta JKN untuk mendapatkan screening secara gratis. Untuk itu selengkapnya akan kita bahas di program BPJS Kesehatan Menyapa. Peserta BPJS dapat bonus screening kesehatan gratis, dan hari ini sudah bersama Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Magelang, ada Ibu Regina BR Sinulingga. Hai Ibu Gina. Halo, selamat pagi Mbak Puput. Sehat kan Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana? Tahun ini Ibu sudah melakukan screening kesehatan Bu? Sudah dong. Harus ya, karena sekarang kita akan membahas tentang screening kesehatan nih Bu. Tadi sudah sedikit saya spill ya, terkait beberapa penyakit tidak menular, tapi itu bisa benar-benar bikin kronis dan bikin tubuh kita itu sakit, bahkan bisa terjadi kematian yang mendadak. Betul ya Bu ya? Betul sekali. Dan sebenarnya apa sih Bu screening kesehatan itu? Oke, baik. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Regina BR Sinulingga, biasa dipanggil Gina nggih, selaku Kabag Penjaminan Manfaat dan Utilisasi di BPJS Kesehatan Cabang Magelang. Jadi Mbak Puput, screening kesehatan itu merupakan salah satu manfaat pelayanan program promotif preventif yang mana bisa dirasakan oleh peserta JKN gitu. Jadi tujuannya baik ya untuk mencegah terjadinya penyakit kronis seperti itu. Mencegah terjadinya penyakit kronis dan deteksi dini tentunya. Oke. Tapi sebenarnya apa sih semangat dibalik adanya inovasi ini Bu? Jadi BPJS Kesehatan posisinya adalah selaku pelaksana program JKN yang mana dalam melaksanakan tugasnya pasti berdasarkan aturan atau regulasi yang terkait, yang mengatur tentunya regulator ya. Nah, terkait screening riwayat kesehatan ini diatur dalam Peraturan Presiden Mbak Puput, Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 yang mana tertuang tentang screening riwayat kesehatan dan diwajibkan untuk seluruh peserta JKN yang berusia 15 tahun ke atas. Seperti itu. Kenapa menjadi wajib? Apa karena sekarang BPJS sudah melihat bahwa penyakit tidak menular seperti jantung dan lain sebagainya itu penyakit-penyakit kronis ya tentunya ya Bu ya, sudah makin tinggi kasusnya di Indonesia. Betul sekali Mbak Puput. Jadi secara nasional memang betul bahwa penyakit kronis ini juga merupakan penyakit yang berbiaya tinggi, yang pembayarannya lumayan sangat tinggi dalam program JKN ini. Misalnya tadi penyakit jantung yang mana misalnya sampai membutuhkan pemasangan ring seperti itu dan berobat seumur hidup. Kemudian pasien dengan gagal ginjal, nah yang mana fungsi ginjalnya harus diganti dengan mesin hemodialisa yang rutin 2 kali seminggu seperti itu, dan itu lumayan menghabiskan biaya pelayanan kesehatan dalam program JKN. Dan kalau misalnya nggak punya JKN bisa bangkrut ya nih ya. Iya. Keuangan rumah tangganya ya, menggulung perekonomian masyarakat ya. Berarti kalau misalnya adanya program JKN ini, berarti kan kita bergotong royong. Betul sekali. Yang sehat membantu yang sakit, bahkan yang sakit juga masih memikirkan yang sakit juga, karena iurannya tetap harus berjalan terus begitu ya Ibu ya. Nah ini untuk membiayai satu operasi jantung aja misalnya, itu dibutuhkan berapa peserta JKN yang menopang? Wah banyak sekali Mbak Puput, saya nggak apa. Tapi yang jelas banyak sekali, karena satu operasi jantung itu lumayan membutuhkan sekitar sampai 100 juta dalam sekali operasi seperti itu. Misalnya ada yang butuh 1 ring, bahkan mungkin butuh beberapa ring ya lebih mahal lagi biayanya seperti itu. Padahal kan biaya premi hanya kelas 1 aja paling mahal kan 160.000 seperti itu. Nah dikalikan berapa sehingga terkumpul 100 juta seperti itu.
Jadi luar biasa banget ya ini sebetulnya betul. program JKN ini kita bergotong royong untuk membiayai juga saudara-saudara kita yang sakit bahkan yang tidak kita kenal sekalipun. Betul begitu ya sekali. Ibu ya. Iya. Wow, ternyata iuran kita ini menolong nyawa sobat JKN yang lainnya. Oke, Ibu, terkait pembiayaan tertinggi BPJS kan untuk penyakit-penyakit kronis ya. Betul. Nah, kemudian screening kesehatan ini bisa dilakukan berapa kali dalam setahun? Oh iya, baik, terkait screening riwayat kesehatan ini sebenarnya cukup 1 kali dalam setahun saja Mbak Puput. Jadi sebenarnya gampang. Jadi screening riwayat kesehatan ini kan dia metodenya pengumpulan informasi tentang riwayat kesehatan peserta nggih, yang mana nanti dari beberapa pertanyaan yang diajukan tersebut bisa disimpulkan apakah peserta memiliki resiko penyakit kronis tadi. Oke. Nah, pertanyaannya juga sebenarnya simpel-simpel aja, Mbak. Hanya terkait gaya hidup sehari-hari. Jadi misalnya terkait pola makan atau aktivitas sehari-hari seperti itu. Nah, dari hasilnya nanti bisa nanti disimpulkan apakah hasilnya beresiko rendah atau sedang atau tinggi seperti itu. Jadi cukup menjawab beberapa pertanyaan dan itu juga sudah dikunci hanya sekali setahun dan aksesnya juga sangat mudah, bisa melalui website BPJS Kesehatan atau langsung di aplikasi mobil JKN-nya. Oke, berarti bentuknya adalah pertanyaan. Betul. Jadi, pertanyaan. Hasil dari screening itu tidak akan dibocorkan juga oleh BPJS ya? Betul, tidak akan. Hanya bisa diakses oleh peserta tersebut. Oke, dan kita juga harus jujur ya Bu, untuk bisa mendapatkan hasil yang akurat begitu ya. Hanya setahun sekali ya? Betul. Harus diluangkan sekali ya waktunya untuk melakukan screening kesehatan. Tadi bisa dilakukan di aplikasi mobil JKN sama web ya? Betul. Sejauh ini screening kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan oleh peserta itu melalui apa Bu? Aplikasi atau webnya? Kebanyakan pakai web. Kalau kami lihat kebanyakan pakai web karena beberapa ada yang terkendala dalam menggunakan mobil JKN sehingga kami arahkan menggunakan web seperti itu. Oke, jadi ada dua alternatif nih ya. Betul. Kalau lagi nggak bisa pakai aplikasi, bisa pakai web. Betul. Jadi nggak ada alasan untuk nggak melakukan screening kesehatan begitu ya Ibu ya. Apalagi cuma 1 kali setahun. 1 kali setahun. Itu ada rentang waktunya nggak sih Bu? Misalnya harus dilakukan di Januari sampai bulan Juli atau apa gitu nggak? Enggak sih, nggak ada rentang waktunya. Jadi bebas saja nih? Bebas saja. Di bulan apa, tanggal berapa, saja. hari apa kita melakukan screening kesehatan? Bebas saja, tapi lebih cepat lebih baik. Oke. Ada ketentuan khusus nggak sih Bu untuk screening kesehatan ini? Baik, tentang ketentuan screening riwayat kesehatan, prinsipnya diperuntukkan kepada seluruh peserta JKN yang berusia 15 tahun ke atas ya. Dan hanya dilakukan 1 kali setahun tadi. Dan dari hasilnya nanti Bapak Ibu sekalian bisa terdeteksi apakah memiliki resiko penyakit kronis tadi yang tadi sudah Mbak Puput sampaikan, misalnya DM, hipertensi, gagal ginjal, atau penyakit jantung. Nah, nanti hasilnya itu bisa beresiko rendah. Nah, kalau yang beresiko rendah cukup memperbaiki pola makannya saja, atau jika perlu silahkan bisa berkonsultasi langsung dengan FKTP terdaftarnya. Nah, yang hasilnya ternyata beresiko sedang atau tinggi, nah kalau yang ini wajib konsultasi dengan dokter FKTP-nya supaya bisa digali lebih lanjut apakah ada perlu penanganan lebih lanjut seperti itu. Jadi dari hasilnya itu bisa langsung dilihat oleh Vaskes atau peserta harus menunjukkan hasilnya? Peserta harus menunjukkan hasilnya. Peserta menunjukkan hasilnya, karena hasilnya ke FKTP hanya dipegang ya? oleh peserta, betul. Oke, dan itu nanti ketika sampai ke FKTP juga pelayanannya masih gratis dong Bu? Oh iya dong, gratis. Jadi kalau misalnya nih salah satunya kena DM atau apa, nanti dari fasilitas kesehatan akan memberikan terapi atau apa Bu? Betul. Jadi misalnya dia beresiko dari hasil anamnesis ya dengan dokter ternyata beresiko penyakit tertentu, maka bisa dilanjutkan dengan screening lanjutan. Nah, ini kan tadi screening kesehatan ini secara garis besar screening riwayat kesehatan dan screening kesehatan tertentu. Nah, screening kesehatan tertentu salah satunya yaitu screening DM. Nah, misalnya beresiko DM, maka akan bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan gula darah, dan itu juga tetap gratis. Tetap gratis ya. Jadi Sobat JKN jangan khawatir dengan hasil screening kesehatan karena ini
bersifat rahasia. Betul. Yang tahu hanya Sobat JKN, BPJS ya, yang pasti mengunci rapat hasilnya, kemudian bisa ditunjukkan ke fasilitas kesehatan, dan Vaskes juga pasti akan menjaga kerahasiaan hasilnya itu ya Bu ya. Betul. Dan ingat Sobat JKN bahwa screening kesehatan ini hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Pastikan jawabannya benar dan harus jujur supaya hasilnya sesuai dengan kondisi Sobat JKN sendiri, dan langsung dibawa aja ke fasilitas kesehatan. Betul. Ya kalau ragu dan pengen konsultasi lebih lanjut sekali. Nah oke, itu dia Sobat JKN, ngobrol-ngobrol kita barengan Bu Gina tentang screening kesehatan. Dan di episode selanjutnya saya akan mengupas lebih dalam apa itu screening kesehatan. Tetap di program BPJS Kesehatan Menyapa. Dan jangan lupa ya, masih bersama Puput Puspitasari dan juga Ibu Gina di BPJS Kesehatan Menyapa.